Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hikmatul Istiqomah. Kali ini kita akan membahas kajian buku Multimedia Based Instructional Design karangan William Willey and Diana L. Owens. Chapter 21 Introduction to Multimedia Development. Nah, di sini ada 4 pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, prinsip dasar pengembangan, yang kedua, elemen metodologi pengembangan multimedia, yang ketiga, template pengembangan untuk modifikasi kursus, dan yang terakhir, dampak e-learning terhadap pengembangan dan implementasi. Nah, yang pertama yaitu prinsip dasar pengembangan. Jadi di sini ada 4 prinsip-prinsip dasar pengembangan, yaitu yang pertama membangun kerangka alat pengembangan, spesifikasi pengembangan, dan standar. Yang kedua, kembangkan elemen media yang sesuai dengan kerangka. Yang ketiga, kemudian tinjau dan revisi produk. Yang terakhir, terapkan produk jadi. Yang kedua yaitu elemen metodologi pengembangan multimedia. Jadi elemen pengembangan multimedia yang sukses membutuhkan beberapa elemen. Nah, untuk terciptanya pengembangan multimedia yang sukses di sini sudah ada 8 elemen metodologi pengembangan multimedia, yaitu yang pertama prototype desain waktu, yang kedua pengembangan evolusioner, yang ketiga layar judul dengan musik, yang keempat menu utama, yang kelima layar bantuan, yang keenam tentang layar kursus, yang ketujuh layar kredit, yang kedelapan atau yang terakhir topik tingkat. Nah, topik tingkat ini sebenarnya dibagi menjadi 2, yaitu dibagi menjadi 3, yaitu topik tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Nah, yang ketiga ada manfaat pengembangan. Nah, jadi di sini pengembangan media sendiri memiliki beberapa manfaat di sini, yaitu yang pertama, pengembangan dapat mengatur premater yang akan mengizinkan atau menolak pengguna untuk mengunduh kursus atau meminta mereka untuk mengambilnya langsung dari LAN. Yang kedua, menerapkan efisiensi selama fase pengembangan ditambah dengan penggunaan metode analisis cepat RAM dapat secara signifikan mengurangi biaya proyek. Lalu yang ketiga, Icon sisipkan pertanyaan memungkinkan pengembangan untuk memasukkan kursus yang lewat skor dan bobot skor pelajaran untuk pertanyaan tersebut. Nah, lalu efisiensi bisa didapat dengan melalui manfaat dan pengembangan. Manfaat-manfaat pengembangan di sini terdapat beberapa efisiensi yang bisa didapat dengan pengembangan, yaitu yang pertama menggunakan prototipe cepat untuk meningkatkan komunikasi dan dukungan serta untuk mengurangi mengolah lagi. Lalu yang kedua, memanfaatkan keahlian yang tersedia dengan bekerja sama dengan mentor, vendor, atau konsultan. Dan yang terakhir, secara agresif mengelola script, lingkup, dan garis waktu itu selalu menggoda untuk setuju untuk menyertakan hanya satu grafik lagi atau satu tautan tambahan yang sebenarnya tidak meningkatkan efektivitas solusi secara keseluruhan. Nah, di sini ada 2 dampak dari e-learning, yaitu yang pertama yaitu dampak positif, lalu yang kedua yaitu dampak negatif. Nah, dampak positifnya sendiri yaitu internet telah memungkinkan orang untuk berkolaborasi secara virtual untuk berbagai pengetahuan dan meningkatkan kerja. Sedangkan dampak negatifnya sendiri yaitu kemampuan merancang e-learning sejauh itu melampaui kemampuan infrastruktur untuk menyampaikannya. Baik, sekian penjelasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.